Bismillah. Baiklah teman-teman, kita masih melanjutkan membahas tentang bab energi ya. Karena seluruh apapun ciptaan Allah itu juga adalah makhluk energi, dan juga manusia pun adalah makhluk energi. Maka kita sebenarnya berjalan kemanapun kita seperti diliputi oleh bola energi yang memancarkan apa yang ada dalam diri kita. Nah, kita manusia selalu bergerak energinya antara force dan power, bolak-balik itu tergantung dari bagaimana suasana hati kita. Karena hati itu adalah raja, dan hati itu adalah penentu dari di dalam diri kita. Maka ketika hati itu baik, maka akan baik seluruh yang ada dalam diri kita. Jika hati ini buruk, maka akan buruklah seluruh yang ada di dalam diri kita, segala hal yang ada di dalam diri kita. Nah, karena hati ini memiliki karakter yang mudah terbolak-balik, maka kita harus menyadari, butuh kesadaran untuk memastikan presentasi kita dalam sehari lebih banyak di kolom power apa di kolom force yang ada di dalam kolom energi David Hawking itu ya. Coba kita amati. Nah, cek dinamika rasa kita dari mulai kita bangun tidur. Nah, bagaimana mengamatinya? Nah, rasakan ketika dari mulai bangun tidur dan sepanjang hari itu ya, kalau kita misalnya kita tidur mulai susah tidur, kemudian sering merasa lelah, kemudian sering ada muncul rasa emosi atau marah, pikiran gak jernih, kemudian pesimis. Nah, yakinlah bahwa Anda pada saat itu sedang ada dalam kondisi energi yang force atau yang melemahkan. Nah, ketika ada di dalam diri Anda perasaan seperti rasa lapang dada, rasa nyaman, happy, damai, dan optimis. Nah, itu tandanya Anda berada dalam energi power atau energi yang menguatkan. Jadi kita harus cek ya, seperti apa dinamika rasa kita setiap harinya dari mulai bangun sampai tidur kembali. Kenapa sih harus kita amati dan akhirnya harus kita sadari? Karena kita akan segera tahu dan segera akan bisa mengelola. Jika kita ada pada ciri-ciri energy force, kita akan harus segera move on kepada energy power agar kita bisa lebih memberdaya dalam kehidupan ini. Kenapa sih? Karena memang energi ini salah satu penentu nasib kita juga gitu loh. Nah, kalau energi kita ada dalam energy power, itu adalah sumber keberuntungan kita. Dan kalau kita ada di dalam energy force atau energi yang melemahkan, itu adalah sumber ketidakberuntungan kita ya. Dan jika energi kita memang dalam kondisi yang power atau baik atau yang menguatkan, itu akan bisa menetralisir energy force atau energi yang lemah yang ada di sekitar dirinya, yang ada di sekelilingnya. Dan energi yang baik dan power itu juga akan memancarkan dan mengirim kepada sekitar kita, sehingga akan menarik hal-hal yang baik untuk datang di dalam diri kita. Jadi energi itu seperti magnet, karena energi itu mengandung getaran atau vibrasi yang akan terpancar kepada sekeliling kita. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana sangat simpang siur berita yang berdatangan kepada kita, yang menghadirkan dinamika energi antara power dan force itu perubahannya sangat cepat, maka kita harus mengawal kondisi diri kita ya, kondisi aktivitas kita. Jadi sarannya adalah yang pertama, stop baca berita yang tidak ada manfaatnya, yang memunculkan perasaan gak nyaman, rasa takut, khawatir, cemas, atau gelisah, untuk memunculkan energi negatif lah. Itu kita harus stop. Kalau kita rasakan ketika kita baca itu muncul rasa tidak nyaman dalam diri kita, itu tandanya kita harus memberhentikan membacanya. Kita baca berita saja
video atau film atau apapun yang positif, yang lucu, yang menghibur, yang bisa menaikkan imunitas dan membangkitkan optimisme. Kemudian kita pun harus sebar postingan-postingan yang baik-baik saja yang bisa menghadirkan energy power. Nah, karena begitu banyak ya berdatangan yang sangat tidak terkendali, berita-berita yang entah itu hoax atau apa, kita harus menjaga diri kita, kemudian mengelola apa yang seharusnya kita terima dan yang apa yang harusnya kita stop dan kita berhentikan. Nah, satu hal untuk menjadi catatan kita bersama agar kita senantiasa berusaha untuk berada dalam energi power atau energi yang menguatkan, sehingga kita mempunyai level yang tinggi getarannya dan mendatangkan keberuntungan di dalam hidup kita, ya. Catatannya adalah kita ketika ada dalam energy power yang dirasakan adalah yang pertama, kita selalu optimisnya tuh permanen dan senantiasa dominan. Andai pun energy force itu datang, itu hanya sebentar dan sementara saja, kemudian kita akan segera move on dan kemudian senantiasa didominasi oleh energy power. Kemudian yang kedua, kalau kita ada dalam energy power itu, kita akan selalu melihat kekuasaan Allah di dalam hal apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, peristiwa apapun. Andai pun peristiwa itu tidak menyenangkan sekalipun, tetap kita akan melihat bahwa kemanapun dia palingkan wajahnya, selalu yang terlihat itu adalah kekuasaan Allah. Maka dia akan selalu merasa beruntung, karena di setiap apapun dia akan selalu melihat tambahan kebaikan dan keberkahan di dalam hidupnya, akan melihat kebaikan-kebaikan Allah, dan segala apapun sifat-sifat baik Allah itu akan terlihat oleh dia. Kemudian yang ketiga, dia akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Dan karena dia mudah untuk berprasangka baik pada Allah, maka dia pun akan mudah berprasangka baik pula pada manusia. Kemudian yang keempat, dalam setiap peristiwa apapun, dalam setiap hal apapun, dia akan selalu menemukan hikmah. Dia akan selalu merasakan bahwa hidup ini adalah pembelajaran. Senantiasa dia seorang pembelajar, maka dimanapun adalah ruang belajar baginya. Apapun adalah media belajar untuk dirinya. Kemudian, karena energy power itu memang akan mendatangkan keberuntungan, ya. Maka yang kelima itu ciri-ciri orang yang selalu dalam kondisi energy power itu, dia akan selalu bersyukur. Dia akan selalu melihat hal baik di dalam hal apapun, ya. Dia melihat apapun selalu indah. Dia melihat segala hal apapun yang dia alami adalah sesuatu yang karunia dan berkah yang datang dari Allah dan merupakan sebuah rahmat dari Allah. Bahkan mungkin dalam pandangan mata zahirnya seperti terlihat sebuah keburukan, tapi dia meyakini dalam hatinya bahwa segala keburukan mungkin itu hanya dalam pandangannya. Dia yakin bahwa di dalam pandangan Allah itu adalah pasti adalah sebuah kebaikan. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang yang senantiasa dalam kondisi energy power itu, dia selalu ikhlas, selalu ridho dan pasrah kepada Allah. Sehingga dari sifat ikhlas, ridho dan pasrah itu akhirnya membuat sebuah karakter yang kuat, sehingga kapanpun, dimanapun, dalam kondisi seperti apapun, dia tetap tenang, tetap merasakan kedamaian hati dan merasakan bahagia yang sempurna. Mungkin seperti itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.